Sabar Hamanja ini jadi buat yang mungkin lagi, nunggu Sabar Hamanja, nungguin obrolan kita pagi hari ini dan mau tanya, silakan. Kirimkan melalui WhatsApp ya di 081225225949 atau bisa 081575780949. 081225225949 atau 081575780949. Oke. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih dengan Bu Elis yang akan menemani kita di kesempatan hari ini. Pagi, Bu. Pagi Ningrum, pagi Apa kabar, Bu? semuanya. Apa kabar, Ibu? Kabarnya luar biasa, dahsyat karena Tuhan Yesus hidup. Amin. Ada di kota Semarang kah? Ada, ada Oke. di hatimu Ningrum. Ya tentu. Saya mau ngomong tumben gitu tapi enggak lah. Siapa Kan tahu baru nanti terucap hari ini. siapa tahu nanti siang ini Ibu langsung ke bandara kan nggak tahu. Ya. Oke, ini sebetulnya ada pertanyaan ini ternyata gitu ya, ternyata ada kiriman pertanyaan, tapi waktu itu saya tuh nggak tahu bahwa beliau ini mengirimkan pertanyaan karena kirimkannya melalui SMS ke nomornya Good News, jadi sempat terlewatkan. Tiba-tiba kemarin waktu saya buka-buka handphonenya Good News tuh, loh kok ada SMS? Mungkin kalau Ibu yang sedang mendengarkan udah kirim kok nggak dibaca-baca, maaf ya karena yang saya buka selama ini cuma WhatsApp. Ningrum nggak buka SMS-nya. Jadi ketika SMS ini kelewatan banget gitu kan. Ini udah dari kapan nih, minggu-minggu kapan nih. Tapi nggak apa-apa kita bacain ya Bu ya. Ya. Eh, oh nih. Bu Elis, bulan September lalu saya ingin cerai karena suami lebih milih kami mati kelaparan, sakit karena hidup sengsara daripada harus minta uang gaji sama temennya. Dia percaya kalau temennya itu akan bayar gajinya. Padahal sampai sekarang belum dibayar, bahkan orangnya pergi luar kota. Bulan Oktober kami bertengkar lagi. Tangan kirinya sakit, nggak bisa gerak, jalan susah. Saya bingung, sedih, putus asa. Jadi satu. Jam 10 malam saya nekat pergi dari rumah untuk bunuh diri. Sampai di desa sebelah kaki tidak bisa gerak seperti dipegang padahal nggak ada siapa-siapa. Semakin mencoba gerak malah jatuh. Akhirnya saya kembali pulang terus mogok minum sampai akhir bulan supaya mati. Awal bulan ini tangan suami saya kambuh lagi. Malam-malam saya nekat pinjam sepeda pergi ke orang tua buat pinjam uang buat beli obat dan makan karena tabungan anak sudah habis. Padahal kondisi saya lemah dan harus berhenti berulang-ulang. Kemarin suami bicara agak pelo, nggak tahu kenapa. Derita kami semakin berat saat saya di rumah sakit dan 3 bulan ini anak terpaksa ada di panti supaya bisa tetap sekolah, tapi anak malah sakit-sakitan. 1 tahun 9 bulan ini kami semakin miskin dan merita. Kami sudah putus asa, Bu, dan pasrah. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau tolong saya atau Tuhan mau ambil saya ya, Bu? Terima kasih. Gitu, Bu. Oke. Ya Ningrum, pertanyaannya apakah Tuhan mau tolong saya? Pasti Tuhan mau tolong. Ya. Pasti. Tapi masalahnya di dalam diri ibu sendiri mau ditolong Tuhan enggak? Kalau mau ditolong Tuhan kan ada solusi yang Tuhan sudah kasih. Apa itu solusinya? Ucap syukur. Coba kita baca ya di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 1 Ayat ayat 6. yang maka Kisah Para Rasul, Ibu. Ya. Maka bertanyalah mereka
mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Nah, perhatikan itu kata. Ini orang ini bertanya, orang-orang banyak ini bertanya sama Yesus. Tuhan, apakah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kan? Mungkin hari ini Ibu tanya, apakah Tuhan mau tolong saya? Apakah Tuhan mau tolong ekonomi saya, pulihkan ekonomi saya? Apakah Tuhan mau sembuhkan, pulihkan kesehatan saya? Apakah Tuhan mau pulihkan hubungan saya? Yes, pokoknya pertanyaannya tinggal diganti apa. Yesus menjawab mereka. Jawabannya apa, Ningrum? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lihat, kalau jawaban seperti itu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pertanyaan saya, berarti jawaban seperti ini Tuhan Yesus mau memulihkan enggak? Jawab Ningrum. Pulihkan, Bu. Hah? Masa Mau dan enggak? mau Mau kan? Cuman masa dan waktunya kamu yang nggak tidak perlu diketahui. ngerti, gitu kan? Ya, Betul nggak? betul. Nah, Tuhan itu mau pulihkan. Tapi Tuhan bilang kamu nggak perlu mengerti masa dan waktunya. Ya. Karena Tuhan menentukan masa dan waktunya menurut kuasanya. Kuasanya itu kuasanya Tuhan sendiri. Oke? Yang Ya. penting sambil menunggu masa dan waktu yang telah Tuhan tentukan sama kita, Tuhan itu kasih kita Roh Kudus. Ya. Tuhan beri kita Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan jadi kekuatan yang mengingatkan kita jadi pelaku firman. Diingatkan, ayo Ibu ngucap syukur, jangan malah kepengen bunuh diri. Kalau bilang bunuh diri berarti Ibu itu nggak percaya kalau Tuhan mau tolong Ibu. Ya. Kalau Ibu percaya Tuhan mau tolong, Tuhan nggak pernah kepengen manusia hidup susah. Hanya ujian-ujian kecil biasa yang Tuhan izinkan. Ibu belajar mengucap syukur yuk. Ibu belajar mengucap syukur, jangan ngatasi pakai kekuatan sendiri. Udah ginilah, kalau temennya suami ibu nggak mau bayar gajiannya, ya udah lupakan, tinggalkan, ampuni, berkati teman suamimu itu. Cari uang sendiri, nggak usah nunggu terus, cari obyekan yang lain. Ayo, berusaha punya kepandaian apa, punya keahlian apa, mau jualan pisang goreng juga boleh, mau jualan apa aja yang bisa. Saya pernah dengar tuh kesaksian orang yang ada di Nigeria ya. Itu dia hanya punya kemampuan jual kacang goreng dan minyak sandingan yang literan gitu aja di pinggir jalan. Akhirnya Tuhan berkati, dia bisa beliin Oyebo pendetanya jet pribadi loh. Ya. Oh, keren banget itu. Itu padahal orang miskin sekali, lebih parah. Udah nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, makan aja tiap hari dikasih sama itu pendetanya. Tapi sambil jalan, pulang dan pergi, jalan memperkatakan Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam.
Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang daunnya tidak kering, yang menghasilkan buah pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu hanya pulang pergi ngafalin, ngomong ayat itu aja satu. Yang akhirnya dia dipulihkan sama Tuhan sampai bisa beliin pesawat pribadi. Oh ibu. Coba ibu jangan pakai kekuatan, bertobat. Minta ampun sama Tuhan kalau putus asa. Kalau nggak percaya Tuhan mau tolong ibu. Minta ampun, bertobat, terus sekarang mulai ngucap syukur. Dan mulai ingat ibu punya keahlian apa, lakukan. Suaminya diobatin, didoakan, terus dirawat. Ya. Tadi kan di kisah Rasul 1 tadi ya Bu Elis ya Bu. Ibu kan Tuhan itu mau berikan pemulihan. Tapi kan masalah waktu, masalah kapan itu bukan urusannya kita. Yang penting iman kita angkat, kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan. Tuhan memulihkan kita. Nah, seringkali gitu ya, hari-hari ini tuh kan kita malah justru jujur aja gitu ya. Orang itu seringkali kan, Tuhan kapan dong? Gitu-gitu yang pertanyaannya selalu seperti itu, Bu. Yang diulang-ulang, Tuhan kapan dong tolong saya? Gitu. Iya. Tapi kemudian lupa dengan bagiannya bahwa tadi selama menunggu pertolongan Tuhan, ya tadi ada bagian kita untuk mengucap syukur, untuk tetap percaya dengan iman kita, bukan dengan perasaan. Seperti itu ya, Bu? Iya, iya. Sekarang ya, Ningrung, Ya. saya ini nunggu Tuhan pulihkan mata saya, gitu ya. Saya mataku dibilang 6 bulan, 10 bulan akan hilang, kering, kempes, hilang, tidak punya biji mata. Tapi saya ngucap syukur sampai hari ini biji mataku masih ada, nggak hilang. Ya, pernah ada yang menubuatin Tuhan akan pulihkan dan celikan mata saya. Saya percaya kalau Tuhan mau celikan mata saya lagi, susahnya apa? Nggak ada yang susah kan? Seperti saya membalikan telapak tangan saya, itu aja kan? Tapi masalahnya udah, saya nggak pernah nongkrong jedodot. Kapan ya Tuhan pulihkan? Kapan enggak? Saya tetap kerja biasa. Saya tetap aktivitas biasa. Tak terasa saya udah jalan 30 tahun loh, nggak bisa ngelihat. Tak terasa tuh sudah 31 tahun. Saya tidak bisa melihat. Nggak kerasa, cepet sekali loh. Ya, jangan ditunggu. Nah, persoalannya itu karena kita hanya memandang menunggu kapan pertolongan Tuhan, bukan melihat apa ya. Terus kemudian kita yuk lakukan apa yang bisa selagi kita menunggu gitu ya Bu ya. Jadi rasanya akan terasa sangat lama, rasanya kok nggak dijawab-jawab. Nah, kalau nunggu tuh rasanya lama banget, bisa marah, bisa senewan. Tapi kalau kita nggak nunggu, ternyata 30 tahun itu nggak kerasa loh. Nah, betul. Sama seperti ketika kita misalnya menunggu tadi ya, menunggu itu memang terasa membosankan. Banyak orang kalau ditanya apa yang paling apa yang paling tidak kamu sukai? Survei itu paling banyak itu menunggu. Orang ngomong itu menunggu paling tidak disukai. Kenapa tadi? Karena membosankan, karena apa? Capek gitu dan lain sebagainya, bikin emosi gitu ya. Nah, sama juga kita kadang-kadang kita kenapa terus kemudian membuat kita selama kita menanti janjinya Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, ya itu tadi yang bikin kita seringkali marah, seringkali kita emosi karena kita benar-benar kayak yang nunggu banget. Terus kita yang kapan sih? Kapan sih? Gitu ya. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya perjalanan kita menunggu itu mungkin kita bisa lakukan hal yang lain misalnya gitu ya. Misalnya kita bisa yang seperti boleh sampaikan, kita bisa kok lakukan tolong orang lain lewat apapun yang bisa kita lakukan. Kita bisa melayani orang lain lewat apapun yang kita punya gitu dan akhirnya kalau itu kita lakukan,
menunggu itu nggak akan terasa lama gitu. Intinya seperti itu. Menolong orang lain tuh asik loh, dengerin Ya. kesel, dengerin masalah orang gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. mendoakan. Itu buat kita sendiri tuh terkagum-kagum. Buat Ya. kita sendiri bisa kuat dan bangkit loh. Dan membuat kita bisa lebih bersyukur ya, Bu. Oh iya, sangat. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ayo bangkit. Ya, Ibu masih ada harapan ya, Bu. Yes. Amin. Jangan cuman lihat apa yang sedang Ibu alami hari ini. Itu tadi dari yang sebetulnya yang Ibu ceritakan itu juga ada bagian kesaksian loh. Ketika Ibu bilang saya mau bunuh diri tapi sepertinya kaki saya nggak bisa digerakkan, itu Tuhan sedang tolong Ibu loh. Supaya Ya nggak bisa Bu, pergi minggat loh ya atau. betul. Itu kalau bukan Tuhan yang pegang Ibu, Ibu mungkin sudah pergi jauh gitu ya. Artinya itu Tuhan juga sedang tolong Ibu. Jadi em, kadangkala kita tuh terfokus pada hal yang besar sehingga kita nggak ngelihat hal-hal kecil yang sebetulnya Tuhan sedang sediakan buat kita gitu. Dan itu hal-hal kecil itu kalau kita bisa ngelihat itu kita bisa bersyukur dengan luar biasa loh. Kita bisa bisa menikmati itu dengan penuh sukacita. Ya, itu dia. Jangan menghidupi perasaan dari awal gitu ya. Bahkan kalau dengerin iklannya Sabar Hamenja itu ya, potongan suara yang kita potong itu adalah potongan suara Bu Elis yang menyampaikan percaya dengan iman dan bukan dengan perasaan. Dan itu kita ulang-ulang terus gitu. Biar apa sih sebetulnya? Biar inget semuanya ya Bu ya. Iya. Jangan sampai terus kemudian perasaannya yang dihidupi, aduh rasanya berat, aduh kok rasanya lama, aduh kok rasanya begini. Nah, jangan sampai seperti itu. Oh ya, yang mau kirimkan pertanyaan silakan 081225225949 atau di 081575 800 949 081575 800 949 atau 081225225949. Silakan kirimkan pertanyaannya. Oke, ini ada yang tanya. Kayaknya dulu kita pernah. Oh iya, yang ngikutin kita dari luar kota, hai, masih bisa tetap kirimkan WhatsApp ya 081225225949 atau 081575 800 949. Bisa ngikutin kita melalui Facebook juga karena kita live di Facebook nih pagi ini. Jadi buat yang mungkin lagi, oh iya, saya mau ini ikutan dan tanya, boleh banget, silahkan kirimkan pertanyaannya. Ya, ini ada yang bertanya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Saya mau tanya, saya sama ini seringkali mengalami sakit lambung. Ya, sering kambuh, kadang sembuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul Bu sakit lambung itu penyebab utamanya adalah stres? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Jawabannya gampang sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Buang stresmu. Tapi benar Bu, itu karena Buang stres. kekhawatiran dan pikiran-pikiran yang iya, benar. Hmm, stres, Benar. khawatir. Iya, stres, khawatir, Mm-mm. takut. Takut. Udah, Oh. itu kepikiran-kepikiran kayak begini itu yang buat lambungnya sakit, GERD-nya keluar. Mm-mm. Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana cara mengalami kesembuhannya? Udah percaya Yesus, buang ketakutannya, buang kekhawatirannya, tinggalin. Dengan kekhawatiran kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mm-mm. Jadi, kita hanya bisa menyerah dengan percaya, maka Tuhan bertindak. Mm-mm. Serahkan hidup kepada Tuhan dengan segala serahkan kekhawatirannya, ya, Mm-mm. dengan percaya.
Nanti lihat Tuhan akan bertindak. Iya. Percaya. Kekhawatiran, ketakutan tadi ya itu yang seringkali membuat lambung kita menjadi bermasalah ternyata good news Sally. Jadi kalau yang mungkin bertanya, ini ada sakit, mungkin ada yang mengatakan gini, enggak kok saya nggak takut, enggak kok nggak saya khawatir. Tapi coba direnungkan lagi apa ya yang buat kita, oh iya ternyata saya khawatir tentang hal ini, saya khawatir tentang hal ini gitu-gitu. Ya kadang-kadang kan kita mengatakannya, "Oh enggak, saya nggak apa-apa," gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin ada hal-hal yang masih terselip dan terus kemudian tanpa sadar kita mengakui, "Oh iya ya, ternyata benar ya, saya tuh sebenarnya takut tentang hal ini, saya cemas tentang hal ini," sampai akhirnya kemudian lambungnya bermasalah dan lain sebagainya, gitu Ya ya, Bu? itu ada di alam bawah sadar. Ya. Stres yang ke kekhawatiran, stres yang begitu panjang itu tanpa sadar terekam di bawah memori atau alam bawah sadar. Mhm. Percaya deh kalau coba suruh diem, renung, nanti kan ini ketahuan ternyata betul deh itu Mhm. Mhm. Iya. akibatnya semuanya itu. Iya, apa ya, kadang-kadang kan orang ngomong kalau lagi banyak orang bisa mengatakan gitu, "Oh enggak kok saya nggak boleh," tapi ketika dia bersendirian gitu ya, apa yang sedang direnungkan, dipikirkan itu kadang-kadang adalah mungkin, "Duh besok terus gimana ya? Duh jangan-jangan begini." Itu sudah bentuk ketakutan ya Bu, sudah bentuk kecemasan ya? Betul. Ya, jadi Biasanya yang ketika diem-diem itulah sendirian gitu mulai muncul tuh teror-teror iblis. mhm mhm mhm. Ya ya. Nah, itu yang sebetulnya kalau kita nggak berani untuk menolak itu yang akan masuk gitu ya, dan itu terus tertangkap dan kemudian menjadi, "Iya ya, bener nggak ya?" Gitu ya, Bu? Makanya dari awal pembicaraan kita di Sabraha Menja, Mhm baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan, mhm lakukan, itu mhm akan jadi kekuatan karena iblis itu seringkali teror, mhm teror kita dengan dakwaan-dakwaan. Hai kamu, habis ini kamu nggak bisa makan. Habis ini kamu begini. Tuh lihat begitu, gitu kan? mhm Akhirnya stres sendiri kita dengerin begitu. Harusnya ketika setan neror kita, mendakwa kita mesti buka mulut, ngomong, diem kamu iblis, kamu pembohong, kamu pendusta. Apa yang kamu katakan itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan Yesus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranku kepadanya. Yang pelihara hidupku. Burung di udara aja dipelihara. Bunga di padang aja di padang aja dihiasi. Ya kan? mhm. Masa aku nggak dipelihara, nggak dihiasi sama Tuhan, nggak mungkin lah gitu loh. Harus dijawab dengan firman Tuhan. Mhm. Karena dibilang firman Tuhan itu pedang, Ya, ya. ya. Iman itu perisai, tapi pedangnya untuk melawan musuh, mematikan musuh adalah firman Tuhan. Maka kamu sih harus mengingat dan merenungkan firman. Nah ini loh, kalau kita nggak punya dasarnya yang kita baca, kita renungkan itu terus-menerus, pada saat teror-teror itu masuk ke pikiran kita, itu kemudian menjadikan kita jadi lemah gitu ya, Bu. Iya, Tapi kalau kita punya dasar ini, terus kemudian kita bisa itu Roh Kudus yang mengingatkan kembali bahwa Allah kita itu menyediakan, bahwa Dia itu sumber kekuatan. Itu akan menjadi kemudian kita merasa, oh kita bisa perkatakan itu gitu. Kalau kita nggak punya itu dulu ya apa yang mau diingatkan waktu itu Bu Elis, kalau kita nggak baca dulu iya, ya gimana Roh Kudus mau ingatkan gitu ya Bu ya. iya. Karena di Yohanes 14:26 dibilang,
Dia akan menolong kita mengingat kepada perkataan-perkataan yang Yesus telah katakan. Jadi itu kan firman, itu kan perkataannya Yesus. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah renungkan dan menyimpannya dalam hati, nah yang mau diingatkan Roh Kudus apa? Nah, Ya itu Ningrum. belajar, Ya. baca firman, renungkan, perkatakan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang masuk nih barusan ya, sambil kita baca. Sebentar, yang mana nih nomornya? Ada bunyi kelunting tapi saya nggak tahu yang mana. Oke, pagi Bu, Ya pagi. saya sedang belajar untuk berhenti ngomel. Tapi kemarin anak saya berbuat sesuatu kesalahan yang membuat saya akhirnya menegur dia dan kelepasan sedikit ngomel. Aduh Bu, ternyata susah ya. Oh enggak susah. Itu Gimana Anda caranya? harus latihan, Anda baru latihan. Gitu ya Bu, Enggak apa-apa, jangan latihan putus asa. kelepasan nggak masalah ya? Enggak apa-apa, enggak masalah, jangan putus asa, maju lagi, latihan lagi. Orang yang namanya latihan tuh ya masih bisa salah toh Bu. Yap. Tapi yang penting Ibu mau latihan. Saya dulu juga gitu. Latihan, ngomel, aduh Tuhan bertobat, ampun. Besok lagi, gitu. Besoknya lagi. Makanya harus dilatih dengan ketekunan. Mm-mm. Ya, dilatih dengan ketekunan. Ini bahwa ibu sadar bahwa kelepasan ngomel aja itu sudah satu langkah yang bagus. Mm-mm. Karena sadar, ternyata saya kelepasan nih, gitu ya. Ada orang-orang yang nggak sadar bahwa itu sebetulnya suatu hal yang keliru gitu ya Bu ya. Itu yang lebih berbahaya Iya. sebetulnya. Oh iya. Ketika kita tahu, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini salah, itu malah justru sebetulnya suatu hal yang baik. Sehingga akhirnya kita bisa balik lagi, oke, ternyata saya salah nih, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini Bu, ini kan namanya ibu-ibu, tipikal ibu-ibu banget gitu ya. Kalau negur anaknya itu harusnya gimana dong biar nggak merempet ke ngomel Bu? Ya tegur aja kesalahannya, selesai. Nggak usah Itu poin. ungkit-ungkit yang lain. Iya nggak usah. Nggak usah Mm-mm. meremet gitu loh. Tegur aja kesalahan dia. Kamu kenapa kok kayak begitu? Misalnya gitu. Kenapa tadi kamu kok diem aja, nggak cium mami atau nggak sapa Mm-mm. itu ada tamu gitu aja. Mm-mm. Udah cukup sampai situ. Hmm. Lain kali jangan gitu. Kalau ada tamu sapa, Mm-mm. kasih salam, udah gitu aja. Jadi to the point apa kesalahannya, to the point apa yang mau kita tegur, lalu berikan apa ya nasihat yang sebaiknya seperti apa Yang gitu ya. benernya yang gimana? Nah itu. Nanti kalau begitu tuh nancep. Tapi Hmm. kalau terus ditambahi omelan, Mm-mm. nanti yang diingat omelannya, kata intinya nggak kedengeran lagi. Karena persoalannya tidak terselesaikan gitu ya. Ya, ya. Nah, ini nih tips buat para ibu-ibu yang mungkin tipikal banget gitu ya. Jujur saya juga gitu soalnya. Jadi kalau tipikal ibu gitu, selesaikan persoalannya pada intinya apa, kenapa kok dia harus tahu apa kesalahannya, lalu solusi atau penyelesaiannya seperti apa, besok lagi kamu harus seperti apa, selesai. Jangan berkembang kepada hal yang lain. Jangan melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang yang semua-mua dibawa. Itu nggak akan keinget di dalam memorinya dia. Karena dia akhirnya Iya. malah, ini sebetulnya yang salah mana sih bagiannya gitu ya. Oke, em, ini nih, ada lagi. Selamat pagi Bu Elis. Pagi. Bu, bagaimana caranya agar kita tidak terpancing untuk mengomentari situasi dan keadaan yang negatif?
Oh, maksudnya mungkin begini, Bu. Jadi kalau misalnya, situasinya lagi negatif gitu ya, terus misalnya apa ya, contoh paling gampang siapa? Iya, situasinya lagi nggak baik, iya ya, ternyata, sekarang tuh, semuanya mahal, oh ternyata sekarang, semuanya sulit. Itu kan kita terpancing untuk mengomentari hal yang negatif. Mungkin yang dimaksud seperti itu, Bu. Ya, Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita tidak terpancing untuk mengomentari seperti itu? caranya Mhm, jalin hubungan dengan Tuhan yang tadi saya katakan, kalau mhm, sudah baca Alkitab, direnungkan dan diperkatakan, mhm, maka ketika kita mendengar komentar-komentar negatif, kita bahasa roh aja, ngomong hmm. Roh Kudus tolong aku. Kalau memang kita perlu nggak usah komentar sama sekali. Kita bisa diam, kita bisa komunikasi dengan Roh Kudus ngomong gitu ya. Kalau misalnya mau ngomong, ngomong aja sesuai dengan firman. Oh, jangan takut gitu loh. Nggak usah takut, kan Tuhan janji. Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Orang benar akan diluputkan dari masa sukar dan sulit. Tapi orang fasik yang menggantikannya. Karena kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kita nggak takut karena mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang benar. Nah, gitu loh. Makanya begitu kita punya banyak firman, oh, nanti perkataan positifnya banyak sekali yang keluar tanpa kita rasa. Hmm. Artinya tetap balik lagi kuncinya kepada firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita ya, Bu? Iya, Mhm, saya itu kemarin sebelum berangkat ke Malaysia, saya makan malam sama satu konglomerat. ya, Dan dia ngomong gini, apa yang Ciali sampaikan untuk tahun 2023? Bahwa 24 kelimpahan dari seberang 2002 2023. tahun kemarin ya? Tahun ini dong sayang. Oh iya 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 iya, yang Ibu sampaikan di akhir tahun lalu. Yang enggak yang di awal tahun yang saya Oh iya. bilang Mhm, bahwa kegelapan itu kan Pak mhm. Jokowi bilang tahun kegelapan. Ya, betul betul. Terus dibilang ada gelombang ekonomi tsunami besar yang melanda Mhm, dunia gitu kan. Ketika mhm, saya dengar itu saya bilang, ya, biskopnya udah main gitu kan. mhm, Oke, kelimpahan dari seberang lautan dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku, datang ke Indonesia. mhm. Saya yang cerita itu loh Ningrum. Iya betul betul. Ternyata ternyata itu benar terjadi. Konglomerat ini ngomong gini Bu Elizabeth, apa yang Ibu sampaikan tuh benar terjadi. Ibu Mhm, tahu nggak setiap minggu ada investor dari luar negeri yang invest di Indonesia, yang datang ke Indonesia. Nggak peduli mau pemilu, nggak peduli zaman kondisi kayak apa. Mereka tetap berdatangan dan mereka invest di Indonesia loh. Itu keren banget loh. ya, Saya sampai kaget. ya. Jadi kenapa saya bisa seperti itu? Karena ketika telinga saya mendengar berita, Mhm, di Roh Kudus munculin di pikiran saya, di hati saya, mhm. Yesaya 60. Dan ternyata Yesaya 60 itu benar terjadi. Ya, ya betul. Jadi itu tadi eh, balik lagi kepada firman Tuhan lagi yang kita masukkan terlebih dahulu ke dalam pikiran kita gitu ya. Kita mendengar nih berita negatif, Ya. kegelapan, Hmm. tsunami ekonomi besar, itu kan negatif. Ya. Tapi ketika kita menanggapi, oh itu hanya membuat terang Tuhan datang atasku dan kemuliaannya nyata atasku. Mm-mm. Karena kekayaan dari kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepadaku dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Menyeberang kepadaku dan datang kepadaku. Itu saya ngomong begitu dan itu benar terjadi.
Ya, Bu, Ibu tuh menyampaikan itu di Sabraha Menjatuh bulan Desember 2022. Yesaya Oh, 60 ayat 1-2. Kegelapan menutupi bumi tapi kita harus menjadi terang. Saya masih punya ya, catatannya, Bu. ya. Jadi terang kan, tapi saya nggak Iya. lanjutin dengan ayat 5-nya kan. Ya betul. Waktu itu ibu kupas ya saya 60 ayat 1-2 waktu itu. Jadi Ya, tahun 2023 kita yang harus jadi terang, kita yang harus semakin bersinar ketika kegelapan itu tutupin bumi. Dan tahun ya. 2023 itu keren banget. Ini nggak terasa loh, kita tuh berarti tinggal Berapa berapa hari? hari? Hah, Ini tanggal, ini udah 6. tanggal 6 6. kan? Ya, Tinggal 25 hari lagi selesai loh Desember betul. 2003. Ya, betul. Ternyata ya yang dulu kita merasa bahwa dengan berita-berita yang tahun lalu beredar kita waktu itu kan benar-benar yang merasa bisa nggak ya 2023 gitu ya, bisa nggak ya gitu ya, tapi ternyata ya kita bisa ngelewatin itu gitu ya. Seperti yang waktu itu saya sempat cerita sama ibu ya, saya pernah ngobrol sama teman-teman bilang ternyata ya kita bisa ya lewati 2023 ya kan. Saya bilang gitu. Memang karena Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang jadi itu. Kenapa kita harus takut gitu ya? Kalau kita ngelihat begini ini hal-hal kecil ya, tapi sebetulnya kita dari situ kita justru bisa bersyukur, "Oh iya ya, justru dari pengalaman-pengalaman begini tahun depan seperti apa ya, apapun yang terjadi tahun depan kita percaya bahwa Tuhan tetap sertai kita." Intinya seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Karena betul. tadi seperti Kisah Para Rasul ini ayatnya yang keren nih hari ini yang dibawa sama Beli itu Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kamu tuh nggak perlu ngerti masa waktunya kapan, yang pasti Tuhan pasti tolong gitu aja ya, Bu. Iyalah, yang penting kamu percaya Tuhan pasti tolong. Yap. Dan rasanya itu kayaknya kalau, seseorang, "Oh, udah tenang aja saya pasti tolong," misalnya kita dapat janji seperti itu kita udah bilang, "Oh iya ya, ya udah kita pasti tolong," gitu ya, kita pasti ditolong. Nah, manusia itu seringkali nggak cukup sampai hanya mendapat kepastian bahwa ditolong. Pertanyaannya, "Kapan dong? Terus kapan?" Ya, nah itu rasa penasarannya itu yang sering kali nggak nggak terjawab terus kemudian bikin jadi yang, gitu. Jadi kalau Makanya kan buat Tuhan Yesus tuh gini, buat kita dapat pertolongan instan itu luar biasa gitu kan. ya, Tapi buat Tuhan itu enggak loh. Tidak segera menolong itu baik buat kamu supaya kamu belajar percaya. ya, Yohanes 11 ayat 15 itu. Tidak segera menolong itu baik supaya kamu belajar percaya. Kalau dibilang ya aku tolong kamu seketika terjadi. Oh ya gampang, enak banget. mhm mhm. Oh ya, Yohanes 11 ayat 15 ya, Bu? Ya, Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah tuh kita lihat kepadanya. belajar percaya. Percaya tuh belajar ya, belajar. Belajar percaya. Mm-mm, Maria dan Marta ngirim Lazarus, mengirim berita bahwa Lazarus sakit itu mm-mm. dibiarin loh sama Tuhan Yesus loh. Bahkan Ya, disengaja sama Tuhan Yesus pergi nggak datang-datang loh. Sampai mati Lazarusnya udah mati 4 hari baru dia datang. mm-mm, Dan Yesus ngomongnya gini, syukur kalau pada waktu itu aku nggak ada. mm-mm. Ya, Sebab itu lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Jadi ternyata untuk percaya itu belajar. ya, Belajar tuh dari perkara kecil. mm-mm, Nah menunggu pertolongannya yang nggak tahu kapan dan waktunya itu belajar percaya. mm-mm, mm-mm. Saya sampai hari ini belajar percaya loh. Ya, Nggak lihat belajar. apa-apa tapi tetap percaya. Artinya kita sampai ke titik gitu ya, percaya yang benar-benar percaya, apa ya, percaya gitu itu memang ada prosesnya pelan, 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 sedikit, sedikit, sedikit gitu ya, Bu?
Iya, Nggak bisa yang terus kemudian langsung hal besar terjadi. Kita percaya karena langsung hal besar terjadi seperti itu ya. iya. Dari perkara kecil. Ya, dari perkara kecil belajar percaya gitu ya. Kayak saya punya gambarannya seperti mungkin seperti anak kecil yang dia belajar untuk jalan gitu ya, step by stepnya. Dia jalan satu langkah, jalan lagi satu langkah. Kalau dia langsung lari kita yang kaget dan takut malah justru. Artinya memang itu harus harus lebih kokoh, dia harus belajarnya step by step. Mau jalan itu juga ada prosesnya dari dia merangkak, belajar berdiri, terus kemudian dia bisa langkahkan kakinya satu, masih pegangan. Itu kan ada prosesnya. Nah, seringkali kitanya itu yang nggak sabaran di proses-proses seperti itu. Pengennya langsung hal yang besar gitu ya. Nah, pada pada saat perjalanannya terus kemudian kita, "Mosok sih Tuhan mau tolong saya?" Gitu ya, mulai ragukan janjinya Tuhan. Padahal sebetulnya perjalanannya itu juga bukti dari pertolongannya Tuhan ya. Oke. Ya, yang mau nanya silakan 081225225949 atau 081575780949. 081575780949 atau 081225225949. Ini ada yang tanya, "Oh, pagi Ningrum, saya minggu kemarin kelewatan Saber Hamenja, kalau mau dengerin lewat apa ya?" Oke, yang kelewatan Saber Hamenja minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya Anda bisa buka di Facebook ya Good News atau nanti coba saya carikan linknya ya yang minggu lalu, biar saya bisa kirim linknya tinggal diklik nanti ya. Semoga bisa. Aduh ini yang, nanya bisa di Facebook ada tuh di minggu lalu. Kalau kalau mau untuk scrolling nggak apa-apa, cari Facebooknya Good News, di-scroll aja di minggu lalu gitu ya, karena selalu saya live di Facebook. Tapi kalau memang mau minta linknya nanti ya sebentar, saya akan carikan. Kalau udah selesai siaran ya. Niru minta waktu. Oke, yang 081225225949 yang mau nanya monggo silakan atau 081575800949. Nah, Coach Helmi mau nanya-nanya silakan. Ini tahun 2023 itu kita sudah tinggal tadi Bu Elis hitung 25 hari lagi gitu ya. Jadi benar-benar yang udah, "Ih, tahun ini ternyata," gitu ya. Kemarin Bu, saya tuh sempat ngomong sama ada orang yang ngomong sama saya gitu ya, sama Ningrum nih, ngomong gini, "Ningrum, nganu ya 2023 kayaknya kok cepet banget ya?" Iya, Katanya, "Oh ya? Iya, cepet banget kayaknya, kok kayaknya baru kemarin, kok ini udah setahun?" Katanya. Tapi memang seperti itu ya, Bu? iya. Kita nih aja siaran itu sudah hampir ini sudah 1,5 tahun. Kita mulai dari Agustus tahun 2022. Lama kan? Tapi ternyata nggak kerasa loh kita setiap minggu ketemu sama Bu Elis. Oh, nah, ini ada pertanyaan, Bu. Ya. Selamat pagi. Kenapa setiap kali ada masalah selalu muncul suara Tuhan itu apa ada sih? Wong dia itu cuek. Gimana ya biar nggak selalu gitu? Hah? Maksudnya yang ngomong suara Tuhan ki opono sih ke wong orang dia cuek iki sapa sing ngomong? Eh, mungkin itu tadi Bu yang kita bahas di awal bahwa di pikiran kita itu selalu ada yang tadi loh Bu, ada yang ngomong, "Wow, mana Tuhan mau tolong," seperti itu loh Bu. Oke, oke, oke. Ah, apa Tuhan ada, apa suara Tuhan ada, wong Tuhan itu cuek. Nah, gimana biar nggak terjadi seperti itu ketika persoalan ada tuh nggak ada godaan-godaan begitu. Nggak bisa. Itu selalu ada. Hmm. Itu selalu ada karena memang udah terkonsep otak kita ini sudah terlanjur dikuasai sama Ini ya. diisi dengan hal-hal begitu lewat lingkungan, lewat kata orang di sebelah kita, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Semua udah ngomongnya memang gitu. Itu.
Cuma sekarang kan kita mau memperbarui pikiran kita nih. Ya. Mau memperbarui pikiran kita. Makanya Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan pikiran dan roh yang baru dalam batinmu. Itu Tuhan kasih. Coba lihat Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 Ayat 26. ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Sebentar. Ya wes, lanjut boleh. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya kan? Akan kuberikan kepadamu hati yang baru. Ya. Hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Roh yang baru, hati yang baru dan roh yang baru. Kenapa kita diberi hati yang baru? Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Lihat, karena dari hati timbul. Karena dari hati timbul. Jadi sumbernya tuh dari hati. Timbul apa? Segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lihat, kenapa Tuhan kasih kita hati yang baru? Ya. Karena memang sumbernya di hati. Pikiran jahat, pembunuhan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang nggak baik, mulut yang penuh dengan tipu muslihat, ya. Di Markus 7. Markus 7 ayat 20, mulai 20 atau 21. Sama juga. Diulang 2 kali ini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Ya. Ya kan? Ya. Ini dari hati. Ini hati mesti minta sama Tuhan Yesus hati yang baru. Dan dikasih hati yang baru pun 1 Petrus 5 bilang sadar dan berjaga-jagalah. Kalau dikasih hati yang baru, nggak sadar dan tidak dijagai, ini bahaya. Seperti yang katakan Amsal 4:23. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Ya. Amsal 4:23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihat, ini dikasih hati yang baru, tapi kalau hatinya nggak dijaga, ya terpancarlah kehidupan. Hatinya orang kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, nanti terpancar dari kehidupan, dari mulutnya ngomongnya khawatir.
Nak benci ya benci, kepahitan yang dikatakan ya pahit aja terus. Ya kan? Makanya mesti dijaga dengan segala kewaspadaan. Saya dulu kayak begitu. Makanya sejak itu saya isi hati saya dengan firman. Sehingga sekarang kalau nimbulin di telinga ada perkataan negatif yang iblis teror, di hati saya munculnya pikirannya udah beda. Karena di situ sudah ada roh yang baru, yaitu Roh Kudus yang menolong saya mengingat akan firman yang sudah saya baca, saya renungkan, saya perkatakan itu sampai masuk ke dalam hati saya. Ya, yang keluar ya firman sekarang. Jadi sekarang caranya Ibu minta hati yang baru sama Tuhan Yesus dan roh yang baru seperti Yeskiel 236 26, terus mulai sejak hari ini isi hatimu dengan firman, terus masukkan firman itu dengan merenungkan dan memperkatakan firman itu, kita lagi nyimpen firman dalam hati kita. Nanti timbulnya kan beda, timbulnya beda. Kalau dulu pikiran negatif yang muncul, kalau sekarang suaranya nanti mulai positif. Nangkep ya? Ya, ya. Oke. Jadi karena tadi di awal kita juga sudah sampaikan gitu ya, hari-hari ini tuh banyak hal negatif yang berseliweran, yang tanpa sadar itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan kalau kita nggak jagai hati kita, itu bisa masuk ke hati kita. Tadi boleh sampaikan kekhawatiran, kecemasan, itu masuk ke hati kita. Dan akhirnya kemudian timbul tadi kata-kata yang seringkali kemudian melemahkan. Nah, caranya ya firman Tuhan itu lagi, balik lagi ke situ. Minta hati yang baru, tapi tetap kita harus menjaga itu. Jangan sampai hal-hal negatif itu masuk ke dalam hati kita. Oke, kita lanjutkan. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, apakah santet itu ada? Pertanyaan saya, sudah 2 kali ini ada belatung di rumah saya. Saya tidak tahu dari mana. Tidak ada bau bangkai di rumah. Dan itu cuman di daerah dapur. Sampai saya cari-cari dari mana asalnya. Saya sampai tidak kerja. Kalau ada sumbernya pasti ada terus belatungnya. Tapi sampai saya tunggu kok tidak keluar lagi. Kalau cicak mati belatungnya tidak besar-besar. Tapi ini kayak yang dari bangkai di tikus besar-besar. Jadi saya juga sedang tidak ada masalah sama orang. Apakah itu benar santet atau kiriman dari orang yang bermaksud jahat atau seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Kalau tanya santet itu ada, pertanyaannya nggak tanya santet itu ada enggak? Ada. Tapi kita nggak urusan dengan santet. Karena santet guna-guna tenung apapun nggak akan mempan terhadap hidup kita. Karena darah Yesus yang menyelimuti kita dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Itu menjadi tempat perlindungan yang tidak tertembus dari arah manapun juga. Tapi kalau tentang belatung, belatung itu bisa muncul seketika kadang-kadang. Yang kan nggak tahu, bisa dibawa terbang angin, bisa dibawa dengan ya bangkainya nggak di rumah kita, tapi di luar sono. Tapi dia bisa dibawa terbang dengan angin, bisa ke bawah, bisa keluar dari tanah. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan, tapi sudah jangan kengangguran Bu. Masa sampai nggak kerja cuma ngurusi dan nungguin belatung. Nungguin ya berkat Tuhan, nungguin rezeki, nungguin belatung. Kita nggak usah dipikirin dengan pikiran sampai seperti itu. Yang penting gini, ada belatung, ambil, injek, bunuh, selesai. Udah nggak usah dipikiri. Tahu Tuhan, ada orang guna, ada orang kirim santet, emang gua pikirin itu urusanmu dengan Tuhan. Yang penting Tuhan Yesus menyertai aku, nggak ada yang bisa nyantet saya. Selesai kan? Nggak usah terlalu diributin. Karena kalau begitu kita ributin bener, malah terjadi beneran. Nggak usah. Ya, saran saya,
kita tidak membuka hati kita untuk mempercayai kiriman santet. Ada. Tapi ngapain kita urusin? Orang dia dalam diri kita ada Tuhan kok yang menyertai kita. Berapa kali misalnya di rumah itu kan tahu ya, kalau ada tiba-tiba bunyi jedor kayak bola api yang tiba-tiba jedor di atas rumah kita tuh kan kita tahu itu ada kiriman. Ya. Tapi buat saya emang gua pikirin, no, alah biarin aja balik sing jahat. Nggak akan kena ke saya. Nggak akan kena ke kita. Karena ayatnya ada sih. Emang nggak bisa nyentuh ke kita. Dan saya cuma percaya begini, orang mau berbuat jahat sama saya, nggak ada urusan. Yang penting saya baik sama dia. Udah gitu. Dia mau jahat sama saya, terserah dia. Itu haknya dia. Tapi pembalasan itu bukan hak saya, haknya Tuhan. Jadi saya hanya ngucap syukur dan saya percaya aja saya melakukan bagian saya, melakukan kebaikan, membalas kejahatan dengan perbuatan baik. Udah itu aja yang saya lakukan. Ya. Ya. Jadi kalau ada ya sudah diambil, dibersihkan, tapi tadi percaya bahwa darah Yesus itu sudah melindungi kita, seisi rumah kita gitu ya. Bahkan semua orang-orang yang kita kasih, kalau kita percaya itu ya sudah perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Nggak usah tanya siapa, ada apa, dan kenapa, itu bukan urusannya kita. Yang penting urusannya kita adalah kita benar di hadapan Tuhan. Itu aja ya Bu ya. Ya. Seringkali itu ya yang bikin kita kemudian merasa takut, merasa cemas. Kita tuh kadang-kadang memikirkan hal-hal yang bukan bagian kita untuk dipikirkan. Iya. Jadi ya kan Bu, kadang-kadang tuh kita mikir sesuatu hal yang sebetulnya udah bukan urusannya kita gitu ya. Kita khawatir apa gitu. Itu tuh sesuatu hal yang udahlah itu kan bukan bagian kita. Bagian kita ya udah bagaimana hidup kita itu terus ngikutin pattern-nya Tuhan, terus ngikutin jejaknya Tuhan, terus ngikutin tuntunannya Tuhan. Udah cukup sampai di situ dan selesai sebetulnya. Dan itu yang sebetulnya nggak akan membuat kita menjadi berat, malah justru beratnya tuh karena kita terlalu banyak memasukkan banyak hal ke dalam pikirannya kita. Iya. Terus nanti kalau udah pusing, udah mumet, udah bundet gitu, terus kita ngomong Tuhan kok susah ya, kok berat ya. Padahal yang salah kita juga sih sebetulnya. Betul. Semakin bawa pikiri, diulang lagi, semakin takutnya semakin dalam. Bukannya ditolak, bukannya diusir, tapi semakin diterima perkataan yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Ya. Malah semakin dibumbuin. Iya ya, jangan-jangan begini ya. Iya. Kembangannya semakin banyak, jadi berkembang gitu. Padahal sebetulnya kalau kita berani untuk memperkatakan dan kita itu bukan bagian kita untuk memikirkan, yang saya tahu Tuhan baik. Udah selesai sebetulnya. Kadang-kadang justru dengan tadi ya, kita udah dengar hal yang negatif, perkara yang negatif, terus kemudian justru kita melemahkan iman kita sendiri, atau bahkan waktu itu Bu Eri sempat cerita kita sedang menolak iman kita sendiri gitu ya, dengan misalnya memperkatakan, iya ya, nanti susah ya, ya jangan-jangan saya nanti begini ya. Itu kita sedang menolak apa yang kita doakan dan kita percaya ya Bu. Iya. Kita pernah dengar share-nya Ibu kalau nggak salah di awal-awal itu bagaimana ketika orang berdoa percaya disembuhkan tapi kemudian kamu tuh lagi sakit. Nah, artinya kita malah justru perkataan kita dengan Betul. apa yang kita Yes. doakan berbeda. Betul. Belajar menyesuaikan ini tuh ya tadi belajar, lagi belajar. Ingat ya, datang sama Tuhan minta ampun kalau salah gitu ya. Oke, lagi yang mau nanya masih ada waktu Mas Sheila 081225225949 atau 081225225949. Silahkan kirimkan pertanyaannya, kita masih bahas nih. Semoga tadi jelas ya, Ibu. Kalau memang ada tadi santet ada, tetapi itu bukan
ya udahlah biarin aja gitu. Itu bukan bukan lagi ranahnya kita, udah nggak usah dipikirin gitu kan. Kalau ada sesuatu ya tadi udah di apa dibersihkan, selesai, percayai bahwa kuasa darah Yesus itu sudah melindungi, menguduskan kita juga. Oke, ini dia mau tanya lagi, monggo. Oh, telepon boleh. Telepon pakai Zoom bisa di 081 kok Zoom WA. Nah, telepon pakai WA bisa di 081 225 225 949 atau bisa di teleponnya Good News, telepon ini di 024 84 55 949 024 84 55 949 atau 081 225 225 949 itu untuk WhatsApp-nya. Tadi yang SMS itu semoga ya, karena saya menjawabnya terlambat banget, tapi semoga itu bisa bisa menjawab pertanyaannya walaupun sudah berminggu-minggu, kayaknya udah hampir berapa minggu nih yang baru bisa saya buka lagi. Maafkan ya, karena saya kelewatan banget buat bacainnya. Dan buat yang ini tadi kayaknya ada yang mengetik belum masuk ya WhatsApp-nya. Bentar. 081 225 225 949. Oh iya, yang di Facebook kalau mau komentar di Facebook juga bisa, nggak apa-apa. Nanti saya akan em, bacain juga. Jadi kita lagi live di Facebook. Kalau yang mungkin nanya lo, Ningrum gimana caranya kalau saya kelewatan Saberhan Menja minggu lalu? Gak apa-apa, nanti saya carikan linknya. Nanti saya share juga ya. Semoga bisa diketemukan linknya untuk di-share kepada Anda. Saya sambil nanti ya setelah siaran soalnya. Janjinya Ningrum tuh setelah siaran, nggak bisa sambil ini. Oke, masih ada waktu, masih ini. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Pagi. Di doa Bapa kami ada tertulis begini, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jadi yang saya tanyakan, siapa yang mencobai kita, Bu? Terima kasih. Yang mencobai kita diri kita sendiri. Mm-mm. Yakobus 1, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan hatinya sendiri. Bentar ya, Yakobus 3 atau 1 ya? Sambil saya carikan, Bu. Bentar. Yakobus. Oh. Apabila seseorang dicobai, janganlah dia Yakobus 1 13 14. Oh ini. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat Olehnya. 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 Oleh keinginannya sendiri nyanyi. Ya, ya. Terus lanjutnya Bu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya udah. Jadi pencobaan itu datang, siapa yang mencoba ya diri sendiri. Ya. Tuhan nggak pernah mencobai dan dia tidak dapat dicobai. Mm-mm. Jelas ya, itu jawabannya bukan dari saya tapi dari Alkitab sendiri. Ya, jelas ya bahwa siapa yang mencobai keinginannya sendiri, dirinya sendiri gitu ya. Dan karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuat, jadi keinginan kita sendiri itu yang mencobai diri kita.
Oke. Tapi kenapa doanya jadi ini yang mungkin yang dibahas kenapa doanya jangan bawa kami ke dalam pencobaan, Bu? Ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mhm. Kalau ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus membawa dia ke padang Oh ya, belantara. mhm. Untuk apa? Coba itu ya. Bukan dicobai, tapi yang mencobai siapa? Bukan diri sendiri, bukan Tuhan, tapi dibawa ke padang belantara untuk dicobai. Tapi yang mencoba itu bukan Tuhan, Ya. tapi balik iblis kan? Iblis Mhm. itu hanya goda. Kalau kamu anak Allah, ubah nih batu jadi roti. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari tempat Tunggu. yang tinggi. Nanti Mhm. malaikat-malaikatnya akan notang kamu. Mhm. Ya, ayo kalau kamu mau nih dunia bersama dengan kerajaan, dunia bersama dengan isinya tak kasih ke kamu, sembah, sujud aku. Nah, itu semua kan sebetulnya sekarang balik-balik kita tuh diuji sama dicobai apa? Oleh keinginan hati kita sendiri. Ya. Kalau kita kepengen nunjukin diri kita ini sebagai Allah. Kalau kita menunjukkan diri kita nih, oh nih aku, nih anak Allah. Terus ngikuti keinginan itu terjun dari hubungan bait Allah. Ya Mhm. amblok, tiba, ceblok, Ya. mate, itu kan. Nah Mhm. kan kita ndak boleh mencobai Tuhan. Mhm. 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 Ya, iblis itu tadi ya menggoda tadi Bu ya. Ya menggoda, mendakwa, Menggoda, meneror. menggoda, meneror terus seperti itu. Kemudian karena kita tergoda, terus kemudian kita merasa bahwa itu menjadi keinginan gitu ya, gitu keinginan. Ya. Nah itu tadi karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan kita sendiri. Jadi yang coba Satu itu. kali saya di Hong Kong. Hmm. Anaknya pendetanya gini, ayo tante hentikan hujan. Tante hentikan hujan. Saya tuh sadar kalau anak ini lagi dipakai sama setan untuk menggoda saya. Ayo, itu kalau saya sombong, kalau saya merasa karunia itu punya saya akan langsung bertindak menghentikan hujan. Tapi karena saya sadar ada Roh Kudus yang menyadarkan saya dan ada firman yang saya simpan di hati saya. Bahwa karunia itu bukan punya saya, karunia itu punya Tuhan. Cuman dititipkan dalam diri saya. Jadi saya nggak mau sok-sokan. Hmm. Wah itu kalau saya sok-sokan begitu, saya kepengen tunjukkan sama anak ini siapa saya. Oh itu Hmm. saya kejebak karunia malah hilang dari saya. Karena itu bukan punya saya loh, titipan Tuhan loh karunia. Ya. Kalau kerjanya bukan dari Roh Kudus yang memberikan itu, saya nggak mau. Hmm. Bahaya, Hmm. ya. Hmm. Itu termasuk godaan. Oh itu godaan. Ya, godaan untuk ayo toh, wong kamu bisa kok, gitu ya. Itu godaan untuk kita keinginan, kemudian kita ingin menunjukkan tadi Bu Elis bilang keinginan kita untuk menunjukkan siapa kita gitu ya. Nah, itu menjadi godaan terus kemudian ketika kita lakukan ya tadi keinginan itu diseret dan dipikir. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini gitu ya Bu, ada godaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Iya. Kalau sudah ada godaan-godaan seperti ini Bu, apa yang harus kita lakukan? Ya, harusnya kita sadar kalau Hmm. itu bukan dari Tuhan, itu hanya untuk menimbulkan kesombongan. Yang ngapain? Ya kita tolak dalam nama Yesus. Kalau saya tuh saya senyum, saya bilang sama anak itu enggak. Tante Elis kalau nggak disuruh Tuhan nggak bisa apa-apa. Hmm.
Iya. Itu karunia bukan punya saya, itu punya Tuhan. Mm. Iya. Jadi kesadaran kita gitu ya, kesadaran kita bahwa kalau kita sadar bahwa oh ini tuh adalah sebuah godaan. Makanya tadi juga kayak tadi kita sadar dan berjaga-jagalah gitu ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Karena lawanmu si iblis itu yang terus menerus gitu. Dan dikatakan seperti itu bahwa ini loh kita tuh harus sadar dan berjaga-jaga. Jadi jangan sampai kemudian ada terselip. Itu kalau kita sudah kemudian masuk ke keinginan kita menjadi sombong akhirnya. Iya, karena lawan kita itu setan tuh kepengen menelan kita. Hmm. Jatuh dalam kesombongan kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Akhirnya dibilang kita jatuh kepada kesombongan karena terus kemudian kita wah kan aku bisa. Makanya harus terus sadar dan berjaga-jaga. Jangan Saya kemudian sering saya sering didatengin hamba Tuhan mm-mm, dengan ngomong gini, saya punya karunia kesembuhan, mm-mm, saya punya karunia mukjizat, saya mm-mm, cuma batin dari dalam hati saya. Punyamu itu kan punya Tuhan. Oh dia nanya sama saya, Ibu punya karunia apa? nggak punya. Saya bilang saya nggak punya karunia apa-apa. Saya punyanya Roh Kudus Ya. yang punya karunia. Saya punyanya Roh Kudus yang Mm, punya karunia. Karunia itu kan punya Roh Kudus, bukan punya kita. betul, Nah, betul. banyak pendeta yang mengklaim bahwa karunia itu punya dia. Bahkan ada banyak pendeta-pendeta anak Tuhan nawarin pendeta, dia punya karunia, nubuat loh, dia punya karunia kesembuhan loh. Itu salah bicara itu. Yang punya karunia bukan dia. Tuhan Kalau dia punya karunia kesembuhan, suruh ke rumah sakit ya. sembuh. Tumpangi tangan semua orang, nanti kan rumah sakit kosong. Nyatanya disembuhin berapa? Yang sembuh itu berapa? Itu tandanya karunia bukan punya kita, bukan punya dia. Tapi karunia itu punya Roh Kudus. Ya. Siapa yang mau disembuhkan ya hanya dia yang sembuh. Kenapa dari kerumunan begitu banyak orang Yesus hanya menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya? Ya. Kenapa enggak semua orang? Cuman dia aja yang disembuhin. Sekarang pertanyaan saya, Benny Hinn katanya punya karunia kesembuhan. Pertanyaan saya, berapa yang sembuh dan berapa yang tidak sembuh? Banyak yang enggak sembuh. Hmm. Itu tandanya karunia bukan punya manusia. Punya Tuhan, kerjanya juga ngikuti apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau enggak ya enggak. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan juga enggak boleh salah ngomong loh ya. Enggak boleh salah bicara loh. Bukan, karunia bukan punya kita. Tapi itu punya Tuhan. Kerjanya nanti Roh Kudus yang ngingetin siapa dan mana yang harus didoakan. Ya. Yang harus sembuh. Ya. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan, Bu. Shalom Bu Elis dan Ningrum. Halo. Bu mau tanya, saya punya saudara yang suaminya cuek dengan kerepotan istri atau keluarga. Dia memang bekerja sebagai jasa transportasi, tapi kalau pulang kerja jam 6 atau jam 7 yang dikerjakan asik dengan HP-nya atau main game. Sudah beberapa tahun undur dari persekutuan dan gereja. Kalau diajakin ada banyak alasan seperti kenapa harus ke gereja dulu dan lain-lain. Suaminya nggak banyak teman, banyak di rumah. Kayak saya kasihan dengan saudara saya. Pernah saya usul kalau baca firman Tuhan atau ada khotbah deket-deket suami. Suami pergi atau asik dengan HP-nya.
Jika punya keinginan ingin dikabulkan, padahal ada banyak kebutuhan yang lebih penting. Kalau sudah begini bagaimana, Bu? Terima kasih. Cuek itu karakter, Mm-mm. ya. Mm-mm. Pada waktu pacaran itu sebetulnya sudah tahu nih model pacar kita ini orang cuek, orang romantis, orang yang care, ini orang yang pelit, orang yang itu. Nah, makanya pilih yang benar. Kan Mm-mm. dikasih pilihan, masa tunangan itu kan juga masa perkenalan. Orang udah tunangan pun itu masa perkenalan untuk melihat karakter satu dengan yang lain. Kalau sudah tahu karakternya cuek, ya ngapain dikawinin? Enggak usah kawin sama dia, bubar. Cari yang lain. Tapi kalau memang sudah siap menerima suami yang cuek, ya terima dengan segenap hati. Doain nanti Tuhan bisa kok merubah kok. Dengan kita yang perhatian. Berarti kalau sudah mau menikah dengan orang yang cuek, berarti kita yang harus perhatian. Kita yang harus ngeladeni, jangan bosen. Karena dari awal udah tahu kalau suaminya ini cuek. Gitu loh. Orangnya nggak urusan. Ya udah. Tapi kalau sudah menikah ya udah memang tuh pilihan dia. Ngapain kita kasihan? Orang dia aja mau kok. Iya. Dia Karakter itu mau. bisa berubah, Bu. Karakter itu bisa berubah, bisa kalau Tuhan yang merubah. Kalau nggak sulit. Hmm. Artinya perjumpaan dengan Tuhan, terus eh, kedekatan dengan Tuhan, itu bisa merubah karakter. Bisa. Pepatah Jawa bilang riti marine nak mati. Mm-mm. Atau Watu watuk ana itu sih tabane, digambarkan. Heeh. watu Wa- ana tabane nak watak iki godhog digawa sampai mati. Mhm. Tapi filosofi itu saya patahkan Iya. karena saya punya sifat jelek dulu, Mhm. tersinggungan, cemburuan, irian jaya, dengki. Iya kan? Iya. Tapi saya berubah. Kenapa? Ketemu Yesus. Iya. Ketemu Yesus dan saya makan itu firman tiap hari. Firman itu yang merubah hidup saya. Sampai saya nggak punya karakter itu lagi. Sampai sekarang. Mhm. Jadi fitnah orang aja saya nggak balas. Kalau dulu jangan bilang memfitnah saya. Oh kalau kamu nggak benar bisa tak labrak sama saya. Saya salah aja saya berani nantang orang. Jangan lagi saya nggak salah gitu kan. Nggak salah kamu mainin saya. Oh bisa tak hajar gitu. Itu sifat dulu. Tapi setelah terima Yesus berubah. Berubah. Kesombongannya dihabisin. Mhm. Dihabisin benar-benar sama Tuhan. Iya. Dan sayanya juga mau berubah sih. Ya, ya. Ada bagian dua pihak inilah istilahnya ya Tuhan yang mau merubah, pribadi itu juga meresponi dengan mau berubah gitu kan. Oke, eh selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, kalau ada orang Kristen yang suaminya meninggal, lalu tiba-tiba ada wanita datang dengan anaknya yang mengaku dia istri simpanan suaminya. Pertanyaannya bagaimana sikap kita? Karena wanita tersebut minta harta peninggalan suami. Terima kasih Bu Elis. Ojo dikei. Itu trik. Ada banyak kejadian seperti itu. Mm-mm. Ada banyak kejadian seperti itu. Enggak usah dikasih. Ngapain? Kalau dia sampai, kalau dia mau punya anak sama suami orang yang sudah bersuami, ya udah. Kalau dia udah main gelap, dia punya anak sendiri, ya sudah itu urusan dia. Jangan Risiko. datang-datang minta harta benda, warisan. Nggak bisa. Kecuali suami Anda ngomong loh,
buat surat akte loh. Nih tak kasih, aku punya anak sama orang lain. Nah itu silahkan kasih. Satu itu. Yang kedua, hari-hari ini banyak penipu. Saya pernah kemarin ngalami kejadian, teman saya meninggal. Tiba-tiba ada perempuan datang nangis-nangis, gulung-gulung. Bawa anak, katanya itu suaminya. Padahal itu bohong. Itu bohong, itu penipu itu. Jadi jangan gampang termakan. Biarin aja. Kalau perlu dites DNA. Oh iya betul. Tapi buat saya nggak perlu. Buat saya nggak Mahal. perlu. Iyalah. Satu nggak cuman mahal. Kedua ngapain salahnya dia sendiri kalau beneran sampai mau sama suami Anda dan suami sama orang yang meninggal itu sudah resikonya dia. Ya. Dari hubungan gelap. Memanfaatkan situasi. Iya. Jangan itu trik penipuan zaman sekarang, modus. Ya. Oke, lanjut. Ini ada lagi. Kita masih bisa jawab ya, Bu? Masih. Oke, siap. Shalom Tante Elis dan Ningrum. Shalom. Saya seorang Pak. Saya seorang pria bekerja sebagai tutor atau guru les. Sejak SMA sampai sekarang saya punya sifat introvert, terutama untuk kenalan sama cewek. Bagaimana ya cara mengatasi hal ini? Saat ini saya malah trauma untuk kenal sama cewek lagi. Awal-awal kuliah kenalan sama cewek di gereja dan satu pelayanan bareng di multimedia. Saya langsung ditolak karena wajah saya di bawah standar, apalagi kondisi kaki juga pincang karena pernah cedera waktu main basket kelas 3 SMA. Sebenarnya sejak November 2022 saya tertarik dengan cewek di gereja. Kalau kebaktian 2 duduk deketan, tapi sampai detik ini saya masih trauma dan takut untuk kenalan sama cewek. Makanya sampai saat ini saya tidak berani nanyain namanya siapa. Oke. Oh. Ningrum ingetin saya, introvert dia apa yang Ningrum? Introvert itu tertutup, Bu. Oh iya iya. Soalnya yang saya ingat kolerik, ya toh. Yang saya ingat itu yang melankolis, melo. Ya, introvert itu Iya iya seringkali tertutup. menarik Oke. diri itu dari Memang rada gini loh. Belajar terbuka yuk. Ditolak itu nggak apa-apa. Ditolak itu nggak masalah. Yang penting Anda harus tahu diri Anda ini berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandangannya, dan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Ya. Saya sering kali ngasih contoh. Ada uang 100.000 diremet-remet atau dibuang. Coba kalau ada orang ngelihat ada yang mau ngambil nggak? Ambillah 100.000. Ambillah. Oh, ada harganya kok 100.000 rupiah bisa uang makan 3 hari itu ya. Oh. Nah, kalau mau diambil diinjek orang gepeng, kena ludah dan kena tai ayam. Kalau ada orang tahu mau ngambil nggak? Ambillah. Tetap mau diambil. Orang jawabnya gini, dicuci katanya, dicuci. Kenapa orang kena ludah, kena tai ayam, juga mau masih ngambil uang 100.000 itu? Katanya dicuci. Kenapa? Berharga. Lah, Anda nih yang bertanya, Anda harus pulih dulu. Harga diri kamu harus tahu. Bahwa harga dirimu itu bukan di fisikmu. Ya. Bukan di keadaanmu cacat. Orang kamu lahir gak cacat kok. Ya. Saya nih buta loh, lebih parah dari Anda loh. Tapi saya nggak pernah minder. Saya nggak pernah minder. Saya nggak pernah merasa diri saya nggak berharga. Enggak. Saya tahu harga saya matinya Yesus di kayu salib. Ya. Betapa berharganya saya. Biar iblis mau ngomong apa. Saya nggak urusan. Yang penting aku tahu aku ini berharga di mata Tuhan. Mulia dalam pandangannya dan Tuhan Yesus mengasihi saya. Buktinya dia mati buat saya dan bangkit buat saya. Menyediakan hari esok buat saya.
Ditolak orang baru sekali, nggak apa-apa. Ayo, maju, semangat, dicoba lagi. Ditolak lagi, tetap tersenyum. Nanti waktunya Anda pasti dapat jodoh. Ya. Yang penting karakter Anda baik. Saya ketemu dengan satu orang, cantik sekali. Tapi suaminya jelek sekali. Sampai dibilang gini, Beauty and the Beast. Sampai dijuluki gitu. Suaminya juga nggak pernah marah. Suaminya pede. Dan saya lihat semakin hari bertambah baik. Kamu tahu nggak? Istrinya semakin cinta sama suaminya. Kenapa? Buat seorang perempuan cinta itu bertumbuh. Ya. Semakin kenal karakter suaminya baik. Semakin kenal suaminya bertanggung jawab. Semakin hari semakin kenal suaminya setia. Istrinya tambah. Cintanya tambah pol-polan. Serius, mau dapat suami ganteng gagah. Kalau dari hari ke hari ketahuan suaminya nggak sifatnya jelek, nggak tanggung jawab, nggak bisa cari duit, karakternya jelek, orang juga bisa melenger, orang perempuan bisa melenger. Kalau cowok memang cinta pertama dari pandangan mata, tapi kalau perempuan enggak. Kalau perempuan itu cintanya bertumbuh. Jadi enggak, ini sedikit enggak masalah. Apa? Itu. Ayo Ya, dicoba lagi nggak apa-apa. ya, Maju. gagal sekali itu nggak apa-apa gitu ya. Ini ini pinter loh bekerjanya sebagai tutor, guru les matematika, fisika, kimia. Ada kelebihan di balik kekurangan. Jadi jangan terus kemudian yang dilihat kurangnya aja gitu ya. Terus ini juga tadi karena wajah saya di bawah standar. Pertanyaannya, yang menetapkan standar itu siapa sih? Yang menilai siapa? Ya kan Bu, yang menetapkan standar itu siapa? Iya. Kita semua tuh ada berharga di mata Tuhan tadi loh. Ada kelebihan di balik kekurangan. Tuhan itu pasti nggak hanya memberikan kekurangan, tapi pasti ada kelebihannya. Ini lebih kepada apa ya? Kurang percaya diri kemudian ya, terus kemudian merasa takut, jangan-jangan ditolak. Ketakutan itu kan berasal dari Tuhan. Ingat itu ya obrolan kita minggu lalu ya Bu. Betul. Ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi yuk perbaiki dulu gitu ya. Tadi seperti Bu Eli sampaikan, gambar dirinya nih benar dulu bahwa Anda itu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi Anda. Masalah standar itu yang menetapkan standar itu siapa sebetulnya? Kalau kita sudah tahu bahwa kita berharga, itu segala macam tentang fisik itu sudah tidak berarti lagi sebetulnya. Ada apa sih? Ada kelebihan kok gitu ya. Dan tahu nggak kadang-kadang perempuan itu juga mencari orang yang smart gitu ya, bisa nyambung ngobrol itu kadang-kadang sudah. Iya, bukan lihat wajah loh. Mm-mm. Jadi Saya jangan. dulu jatuh cinta sama suamiku juga bukan karena wajah. Nah, Kan iya, kadang-kadang ngelihat karakter dan saya ngelihat orangnya gentle, orangnya punya keputusan gitu kan. mm-mm. Walaupun anak-anak saya ini kurang ajar, suka nggodain papinya. Wah, papi dulu waktu muda kayak supirnya Bu Sapa gitu gitu. Tapi suamiku juga nggak marah gitu, ketawa-ketawa aja. Yang penting sekarang tuanya ganteng kan, gitu aja. Betul, betul. Jadi Iya, pada waktu saya mau jadian aja, adik-adikku teriak semua. Ngapain? Itu jelek. Pacarmu yang lain yang suka sama kamu ganteng-ganteng, kenapa kamu milih kayak dia gitu? Nggak tahu, hatinya udah terpesona. Apalagi kalau lihat dia pegang gitar sambil nyanyi. Hati terkeper-keper udah. Yup. Ya, makanya itu tadi jadi jangan terus kemudian kita merendahkan apa wajah kita itu juga pemberian Tuhan loh. Kalau kita ngomong wajah kita di bawah standar, kita sedang sedang kecewa dengan Tuhan ya Bu. Iya. Betul kan? Jadi yuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri dan percaya bahwa Tuhan juga sudah siapkan jodoh yang terbaik kok. Nah, tadi ya bangun dulu nih
percayanya, bangun dulu kepercayaan dirinya, gambar dirinya dibetulin dulu. Semangat. Oke. Bu, terakhir Bu. Ini jamnya kita sudah lewat soalnya. Ah, udah lewat. Iya, ini sudah 10.32. Ya tadi soalnya kamu mulainya 9:02. Oh, pas berarti. Oke, Bu, terakhir pesan buat Good News Family, buat pendengarnya Good News di pagi menjelang siang. Udah siang sih sebetulnya. Pahami dan kenali Allahmu dengan benar. Ya. Bahwa Allah itu menunjukkan kasih setianya, keadilan, dan kebenarannya di bumi. Karena ketika kita mengerti hal ini, memahami dan mengenal Allah yang punya karakter seperti itu, hidup kita akan berkenan kepada Dia. Kalau hidup kita berkenan kepada Dia, apa saja yang hidup kita akan jadi perhatian mata Tuhan. Dan apa saja yang kita perlukan pasti Bapak sediakan lebih dari cukup. Yes. Tuhan berkati ya, semangat. Semangat, Tuhan berkati. Ibu terima kasih. Ketemu next Sama-sama week ya. Ningrum, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah sepanjang pagi ini bersama dengan saya di Sabar Hamenja juga. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time ya. Bye-bye.